Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di pelajaran prakarya dengan Ibu Arum. Masih semangat ya belajarnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah selesai membahas materi bab 2, yaitu tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pada hari ini, kita akan melanjutkan penjelasan materi bab 3, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi bagian ke-1. Pada bab ketiga ini, Ibu akan menjelaskan tentang budidaya ikan konsumsi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan pengertian budidaya ikan konsumsi. Yang kedua, menjelaskan tentang komoditas ikan konsumsi. Sebelum kita melanjutkan ke penjelasan materinya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Indonesia mempunyai luas perairan sebesar 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus kita syukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi perikanan meliputi perikanan tangkap dan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan pada perairan laut, payau, dan tawar. Budidaya ikan dimaksudkan untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Kebutuhan pangan sumber protein yang bersumber dari ikan semakin hari mengalami peningkatan seiring dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan. Hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan. Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sumber pangan. Di antara lain, jenis ikan konsumsi yang bisa dibudidayakan yaitu ada lele, gurami, bawal, nila, belut, kerapu, dan bandeng. Komoditas ikan konsumsi. Untuk komoditas ikan konsumsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikan air tawar. Yang kedua, ikan air payau. Yang ketiga, ikan air laut. Yang pertama yaitu ikan air tawar. Budidaya pembesaran ikan air tawar didominasi oleh ikan mas, lele, patin, nila, dan gurami. Yang pertama yaitu ikan mas. Ikan mas memiliki nama latin Cyprinus carpioel, merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir seluruh Indonesia. Ikan mas ini memiliki ciri badan yang agak memanjang, pipih, dan lunak. Ikan ini menyukai habitat perairan yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti di pinggiran sungai atau danau. Untuk pakan ikan mas antara lain yaitu tumbuhan air dan binatang renik. Pakan utamanya tumbuhan yang tumbuh di dasar perairan. Kemudian yang selanjutnya, nila. Nila dengan nama latin Oreochromis nilotica merupakan salah satu jenis ikan tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan ini memiliki berbagai keunggulan dengan varietas unggul yang dihasilkan antara lain ada nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Bentuk badan dari ikan nila, ciri-cirinya yaitu pipih ke samping, warna tubuh umumnya putih kehitaman dan merah, sehingga dikenal sebagai nila hitam dan nila merah.
Untuk pakan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra. Nila juga dapat diberi makanan tambahan berupa pakan buatan. Selanjutnya, lele. Lele dengan nama latin Clarias sp mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh yang memanjang, berkulit licin dengan kepala pipih, mulutnya berada di ujung dengan 4 pasang sungut, sirip ekor, dan perut membudar. Lele dapat hidup di semua perairan air tawar, di sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau, waduk, rawa, serta genangan kecil. Pakan lele berupa pakan alami dan buatan. Untuk pakan alaminya seperti cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik atau larva, dan juga siput kecil. Selanjutnya, patin. Patin dengan nama ilmiah Pangasius sp termasuk ke dalam kelompok ikan catfish karena dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Untuk ciri tubuh patin yaitu di bagian punggungnya keabu-abuan atau kebiru-biruan, pada bagian perutnya putih keperak-perakan. Ukuran kepala relatif kecil dengan mulut terletak di ujung agak ke bawah. Pada mulut patin terdapat 2 pasang sungut pendek yang berfungsi sebagai peraba. Patin ini termasuk ke dalam jenis ikan omnivor atau pemakan segala dan cenderung menjadi karnivor atau pemakan daging. Di alam, patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan juga udang kecil. Dalam pemeliharaan, patin bisa diberi pakan. Selanjutnya yaitu gurami. Gurami dengan nama latin Ospirenimus gorumi termasuk ke dalam jenis ikan omnivora atau pemakan tumbuhan dan daging. Tumbuhan yang biasa dimakan yaitu ada azolla, kangkung, dan daun talas dengan pakan buatan tambahan berupa pelet. Untuk gurami ini di kalangan pencinta menu masakan dikenal sebagai ikan mewah dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi. Komoditas ikan konsumsi yang kedua yaitu ikan air payau. Untuk jenis ikan air payau yang biasa dikembangkan yaitu yang pertama, bandeng. Bandeng dengan nama latin Canis canis merupakan ikan air payau yang cukup terkenal dan mudah didapatkan. Memiliki ciri dagingnya putih serta halus dan rasanya gurih. Bandeng memiliki badan memanjang seperti torpedo dengan sirip ekor bercabang dan termasuk sebagai ikan perenang cepat. Bandeng digolongkan jenis ikan herbivora karena memakan phytoplankton. Kemudian, udang windu. Udang windu merupakan jenis udang konsumsi air payau. Memiliki ciri badan terdiri atas 13 ruas dan seluruh tubuh ditutupi oleh rangka luar yang disebut exoskeleton. Pakan alami berupa ganggang dan binatang renik di dasar tambak seperti cacing kecil, larva serangga, larva kerang, dan ganggang. Untuk pakan buatannya harus dipilih pelet yang tidak mudah hancur dalam waktu 24 jam. Selanjutnya, komoditas ikan konsumsi yang ketiga yaitu ikan air laut. Budidaya pembesaran ikan air laut yang biasa dikembangkan yaitu yang pertama, ikan kakap. Ikan kakap dengan nama latin Letes carcarifer, kakap putih mempunyai ciri bentuk tubuh yang memanjang, gepeng, batang sirip ekor lebar, mata berwarna merah cemerlang, mulut lebar, sedikit serong dengan geligi halus. Yang kedua yaitu kerapu. Kerapu dengan nama latin
Epinellus sp yang dikenal istilah groupers merupakan salah satu komoditas perikanan dengan nilai jual sangat tinggi di pasar domestik maupun internasional. Kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan untuk dibudidayakan karena pertumbuhannya cepat, dapat diproduksi massal untuk memenuhi permintaan pasar, serta dapat dipasarkan dalam keadaan hidup. Cukup sekian untuk penjelasan materi pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di penjelasan video selanjutnya. See you.